Menaikkan bendera merah putih perlu waktu amat panjang. Tadi kita saksikan anak-anak SMA menaikkan bendera merah putih dari mulai ditarik tarikan pertama sampai ke puncak tak lebih dari 4 menit. Tapi bagi para pendiri republik ini, mereka butuh puluhan tahun, ratusan ribuan jiwa dihibahkan untuk bendera itu akhirnya bisa naik ke puncak tiangnya. Hari ini amat mudah menaikkan merah putih, cukup dengan tarikan 4 menit sampai di puncak. Di masa itu puluhan tahun, ratusan ribuan jiwa dihibahkan untuk bendera ini bisa naik. Karena itu tanggung jawab kita sekarang melampaui sekedar melaksanakan seperti yang tertulis, tapi kita harus menjiwai, kita harus punya perasaan ekstra tanggung jawab. Karenanya sekalian, 5 sila tadi, ingat, yang membuat 1 bisa jalan, 2, 3, 4 adalah yang kelima, keadilan sosial. Begitu ada keadilan sosial, maka muncul persatuan. Bagaimana aku minta dunia dari orang yang nggak memiliki dunia itu? Maksudnya Allah aja pemilik dunia, Anda nggak pernah minta dunia sama Allah. Terus ente kan nggak memiliki dunia, bagaimana Anda bisa minta sama ente yang nggak memiliki dunia? Habis ngomong begitu langsung jalan salin ya kawan. Si Khalifah bengong aja ya kawan. Nah, ada pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Nah, kita diajarkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, gantungkan harapan kita semua kepada Allah. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia ya ikhwan. Itu satu pelajaran luar biasa. Pelajaran yang kedua ya ikhwan, yang beliau tunjukkan kepada kita, saudara, jangan merendahkan diri kita kepada orang lain hanya karena jabatan dan harta benda mereka. Jangan, mereka mau setinggi apapun jabatannya, sehebat sebanyak apapun harta bendanya, saudara, semua itu tidak akan pernah ada artinya, saudara, di hadapan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelajaran apa yang diberikan oleh Salim, saudara? Di sini kita bisa lihat, saudara, jangankan dalam soal yang munkar, ini dalam soal minta dunia, saudara, Salim lagi ngajarin sang khalifah. Ini kan teguran buat sang khalifah, udahlah, kau nggak sesombong dengan kau punya harta, kau nggak sesombong kau punya kedudukan, nggak usah nawarin ini itulah, Allah yang maha besar, yang kekayaannya begitu banyak, Anda malu minta dunia, apalagi sama ente. Artinya Salim ini sedang berdakwah sekaligus amar ma'ruf nahi munkar kepada sang khalifah tadi, tapi dengan cara yang santun, lembut, tapi menusuk ya kawan, menyadarkan sang khalifah. Jadi jangan terlalu bangga dengan, oh ini kaya, ini bisa sembarangan seenaknya nawar-nawarin orang, enggak ada apa-apanya. Kedudukanmu begitu tinggi di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Kekayaanmu begitu banyak di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Ini pendidikan yang luar biasa yang diberikan oleh Salim bin Abdullah bin Umar, bukan hanya untuk sang khalifah, tapi juga untuk kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Pakar hukum tata negara sekaligus advokat Refli Harun mengatakan, ex-imam besar Front Pembela Islam Rizik Syihab bisa mendapatkan pembebasan bersyarat karena sejumlah faktor. Refli menegaskan, pemuka agama dari Petamburan itu bisa bebas bersyarat lantaran telah menjalankan 2/3 masa hukumannya. Selain itu, Rizik juga disebutnya bisa menerima pembebasan bersyarat karena kelakuan baik selama menjadi warga binaan. Pernyataan Refli Harun ini jelas mementalkan sejumlah anggapan yang menyebut Rizik Syihab bebas bersyarat karena kebaikan Presiden Joko Widodo. Isu ini sempat digulirkan beberapa pihak, salah satunya adalah Ketua Cyber Indonesia, Husin Syihab. Ini adalah hak narapidana karena telah menjalani 2/3 masa hukuman dan tentu selalu berbuat baik di lapas. Termasuk di dalamnya hak mendapatkan remisi yang juga didapatkan tahanan lainnya. Kata Refli Harun dilansir dari YouTube Refli Harun, Jumat 22 Juli 2022. Refli lantas membeberkan sejumlah kelakuan baik Rizik Syihab selama mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri. Salah satunya adalah selalu aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan di lapas. Dia juga tak jarang memberikan bimbingan agama kepada warga binaan lainnya. Dia memberikan bimbingan dan ceramah di dalam lapas,
tuturnya. Sebelumnya, Husin Shihab memberi sanjungan setinggi langit kepada Presiden Joko Widodo atas pembebasan bersyarat yang diterima saudara semarganya, Rizik Shihab. Menurut ex-imam besar Front Pembela Islam itu bisa menghirup udara bebas karena kebaikan Jokowi. Pak Jokowi memang luar biasa, besar hatinya, presiden yang baik hati kepada siapapun, bahkan terhadap terpidana yang suka menghinanya, kata Husin Shihab di akun Twitter pribadinya @HusinShihab dikutip populis.id Rabu 20 Juli 2022. Ketua Cyber Indonesia ini lantas berharap HRS tidak bikin ulah lagi yang dapat kembali mengantarkannya ke penjara. Saya harap HRS tidak bikin ulah lagi walau bebas bersyarat. Nikmati kebebasan ini buat anak cucunya, terang Husin. Ex-pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Shihab telah bebas bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022. Kuasa hukum Rizik, Aziz Yanwar, mengatakan pembebasan bersyarat tersebut karena telah menjalani 2/3 masa hukuman. Bahwa Habib itu sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan juga proses itu lama. Jadi kita proses nggak langsung ujuk-ujuk gitu enggak, tapi kita jalani dengan proses yang silent, yang tertutup, ujar Aziz dalam diskusi bertajuk Pembebasan HRS dan Masa Depan Keadilan Indonesia secara virtual Jumat 22 Juli 2022. Atas dasar itu, Rizik dinyatakan bebas bersyarat sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Hukum dan HAM pada 2 hari yang lalu. Alhamdulillah, 20 Juli 2022 beliau akhirnya bisa keluar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan dari peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan remisi terbaru, remisi asimilasi dan pembebasan bersyarat, ucapnya. Aziz memaparkan, saat Rizik menjalani hukum pada Agustus 2021, pihaknya mengambil 2 fasilitas dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni pembebasan bersyarat dan remisi. Adapun fasilitas yang diberikan Kemenkumham terhadap warga binaan, yakni cuti bersama, pembebasan bersyarat dan remisi dan asimilasi. Kami mengambil 2. Waktu itu remisi kita dapat 2, yaitu remisi kemerdekaan 1, kemudian remisi hari raya. Nah, 2 itu mengurangi masuk hukuman beliau. Kemudian itu juga kita lanjutkan dengan implementasi soal pembebasan bersyarat, tutupnya. Ia melanjutkan apabila kliennya tak mengambil fasilitas bebas bersyarat, Rizik akan bebas murni pada 10 Juni 2023. Kalau Habib tidak mengambil bebas bersyarat, Habib bebas murni 10 Juni 2023. Dalam pembebasan bersyarat, Rizik, kata Aziz, juga harus mengikuti ketentuan masa percobaan. Adapun masa percobaan bebas bersyarat Habib Rizik sampai 10 Juni 2024. Sebagaimana ketentuan di KUHP pasal 15. Jadi nanti Habib ini baru benar-benar bebas, baru tidak menjadi dari klien binaan Bapas Jakarta Pusat itu mulai 10 Juni 2024.